Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, saya atas nama Abdul Manaf ingin berbagi kepada teman-teman semua seputar hijrah. Dan saya sendiri sekedar memberikan informasi pada teman-teman bahwa ini adalah merupakan video perdana kami yang kami share. Dan mudah-mudahan apa yang teman-teman nonton hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, tanpa banyak-banyak bertele-tele, langsung saja kita akan membahas seputar hijrah bersama saudara kita Idhar Halki. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum saudara Idhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saat hari ini sehat, luar biasa. Sehat. Ya, saya sangat mengapresiasi ya saudara Idhar, karena kita tahu kesibukan beliau ini, apalagi seorang guru ya di salah satu sekolah di SMP, tentu sibuk-sibuknya, apalagi mungkin ini masa-masa semester ya, mid ya. Iya saat. Iya, iya. Nah, meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini satu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi. Ya, baik saudara Idhar, ini kita akan membahas seputar hijrah nih saudara Idhar. Apalagi beliau ini ya, memang seorang pendiri dari komunitas Teras Hijrah Mamuju ya khususnya, karena memang beliau memang juga aktif bersama para pemuda ya. Benar. Nah, pertanyaan pertama saya, komunitas Teras Hijrah ini sebenarnya apa sih, biar teman-teman itu lebih banyak tahu tentang komunitas Teras Hijrah. Baik, saya langsung saja ya. Iya. Baik, sebelumnya mungkin saya mau sapa dulu teman-teman semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Manaf ya sudah kasih kesempatan pada sore hari ini. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait masalah Teras Hijrah itu sendiri. Dan harapannya mudah-mudahan Allah memberi keberkahan ya Pak ya. Iya, betul-betul sekali. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil kebaikan betul sekali. apa yang kita bincang-bincang nanti ya. Ya, karena memang podcast ini ya bagaimana caranya kita mengedukasi teman-teman semua yang ada di sosial media, karena ini ya melalui channel sosial media, dan mudah-mudahan ini bisa dijangkau oleh teman-teman semua. Dan saya bahagia sekali saat ini. Ya. Tadi sebenarnya ada sedikit kendala. Ya. Jadi saya pikir waktunya diundur gitu. Oh iya. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Iya, mudah-mudahan. Dan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu Teras Hijrah? Iya. Gitu. Jadi kalau yang ditanya adalah Teras Hijrah, mungkin sebelumnya saya ini dulu Sat. Sebelumnya saya mau bahas dulu hal yang kemudian melatar belakangi sehingga Teras Hijrah ini kemudian bisa dibentuk. Iya. Jadi beberapa bulan yang lalu Sat, kami dan teman-teman yang lain termasuk saya juga terlibat di dalamnya. Kami kemudian mungkin semua ya, saya dan kemudian Ustadz juga merasakan kegelisahan, kegalauan yang sama melihat kondisi generasi muda hari ini. Kemudian ya bisa dikata dalam tanda kutip mereka rusak gitu kan, jauh daripada Islam gitu kan. Betul sekali. Pemikiran mereka, kemudian perilaku mereka, kemudian isi daripada kehidupan mereka itu bukan lagi thaqafah Islam. Yang menghiasi mereka itu adalah thaqafah dari Barat gitu kan. Nah, itu yang justru mengkhawatirkan dan mencemaskan kami sebagai muslim yang baik, mudah-mudahan ya, khususnya di Mamuju ini melihat itu. Nah, itulah yang kemudian yang melatar belakangi sehingga terbentuklah ya sebuah komunitas Teras Hijrah. Nah, kalau ditanya Teras Hijrah itu apa ya? Sesederhana kata tempat kajian Islam. Atau sebuah kelompok yang kemudian berorientasi terhadap dakwah seperti itu. Mengajak orang lain untuk sama-sama kita melakukan kebaikan. Berarti ini wadah untuk mengajak semua teman-teman pemuda generasi untuk bersama-sama mengkaji Islam ya. Benar. Itu utamanya. Oh iya. Tapi
tentu teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi komunitas hijrah ini, karena kan banyak ya komunitas-komunitas yang ada sekarang juga melabeli dirinya komunitas hijrah, ya kan. Nah, untuk lebih memahami komunitas hijrah Mamuju ini sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya apa ya? Jadi syukur Ustaz, untuk tujuannya itu sendiri ya tidak jauh-jauh daripada kemudian hal yang melatar belakanginya yakni kita ingin kemudian di Mamuju ini ada sebuah wadah yang mewadahi khususnya para pemuda Islam untuk mereka kemudian belajar Islam di situ. Nah, belajar Islam dalam hal ini bukan hanya kemudian ya kita tahu kan kalau hijrah, kata hijrah itu ya bukan sekedar kemudian ya mengubah penampilan gitu kan, mengubah covernya. Tetapi bagaimana kemudian kita betul-betul dengan wadah ini terbentuknya sebuah komunitas ini bisa kemudian mengajak para pemuda bukan hanya mengubah penampilan, tapi pemikirannya harus dirubah saat. Karena saya kira itu yang hal yang paling mendasar ya bagi seorang muslim seperti itu. Tujuannya adalah untuk mudah-mudahan bisa membentuk kepribadian Islam yang lebih bagus dan kemudian pola pikir Islam yang lurus gitu kan. Luar biasa. Saya ini berpikir-pikir ya, memang di tengah kondisi pemuda hari ini yang ya tanda kutip tadi rusak ya, ternyata ada juga ya seperti saudara Ida hari ini yang memperhatikan hal itu, sehingga pada hari ini komunitas teras hijrah itu terbentuk. Itu luar biasa. Dan banyak pasti orang-orang di luar sana yang juga akan mencemooh, yaitu kan menjadi sunnatullah ya hal-hal seperti ini. Sedangkan hal-hal yang buruk saja itu banyak yang ikuti, ya kan. Demikian pula hal-hal yang baik tentu pasti juga banyak yang tidak senang. Tapi mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya. Kemudian pertanyaan berikut saya ini, kira-kira bagaimana komunitas hijrah ini memanajemen ya agar orang-orang atau generasi muda yang ada di luar sana itu menggandrungi komunitas seperti ini. Artinya dia itu merasa bahwa ini loh tempat saya yang cocok. Itu kira-kira teman-teman komunitas hijrah itu bagaimana membentuk satu mekanisme atau manajemen untuk itu? Ya. Jadi alhamdulillah Ustadz dan juga teman-teman semua, kami dari pengurus sendiri ya, termasuk saya dari founder Teras Hijrah Mamuju, itu sudah merancang itu kan hal-hal yang kemudian yang akan kita laksanakan di dalam Teras Hijrah. Karena kita ingin merubah mindset para pemuda gitu. Karena kalau misalnya kan Ustadz ya, kita ajak pergi kajian, mungkin yang terbayang dalam pikiran mereka ya kita mau ke masjid nih, baju muslim gitu kan, wudu, gamisan ya kan. Nah itu yang terbayang. Nah itu hal yang ingin kami rubah seperti itu saat. Nah keunikan daripada sebuah gerakan Islam yang kami bentuk ini itu berbeda daripada yang lainnya Ustaz. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yuk ngaji kan, sudah pernah juga mendengar sahabat hidayah, sudah pernah juga mendengar pemuda berhijrah. Nah mungkin kalau belakangan tahun-tahun kemarin tuh hal yang sangat asing di tengah-tengah kita kan Ustaz ya. Saat ini udah banyak gitu. Iya, alhamdulillah. Beberapa tahun terakhir ini komunitas hijrah itu bisa dibilang menjamur di mana-mana. Iya, betul. Akhirnya masya Allah, yang tadinya orang bilang kalau ikut kajian itu jadi kuper ya, kurang pergaulan ya, jadi terasingkan misalnya ya, terasingkan. Pokoknya monoton seperti itu. Kita mau mengubah itu Sat. Jadi kajian itu keren. Gaul itu tidak harus dengan maksiat. Gaul itu lebih indah kalau dengan taat. Masya Allah. Jadi adapun ya saya paparkan sedikit ya, apa-apa. Poin-poin yang kemudian akan kita gelar nantinya itu kalau per bulannya itu kita ada agenda ini satu. Agenda misalnya kita futsal. Kemudian ada juga namanya rihlah. Ya. Rihlah itu seperti spiritual traveling saat. Jadi di sisi lain kemudian kita happy-happyan gitu kan. Tapi kita menyelipkan Islam di situ. Dibareng dengan ada kajian Islam di situ. Kajian Islam setelah kegiatan itu ya. Benar, saat. Kemudian juga ada jogging ya. Kemudian kadang juga kita menggelar sebuah kayak event-event di kafe-kafe saat ya. Dan kemudian mengajak teman-teman. Itu kan menyenangkan bukannya? Betul. Mungkin singkatnya seperti itu. Luar biasa ya. Kita
teman-teman komunitas hijrah ini meramu ya. Dakwah itu tidak mesti harus di atas mimbar gitu kan. Ini kan banyak ya pandangan masyarakat atau kalangan remaja itu nggak mau seperti itu karena mereka itu sudah nyaman dengan lingkungan mereka. Bahkan merasa bahwa dakwah itu tugasnya para dai, tugasnya para ulama ya, tugasnya mereka yang bergelar ustaz dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dakwah itu juga seperti ini modelnya. Satu lagi, Sat. Ya, satu. Tepat. Kita juga melihat begini, Sat. Ya. Kita juga melihat bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh generasi muda hari ini tuh mereka berada di sini, Sat. Oh, di Masya Allah. sosial media. Iya. Jadi selain kemudian kita menggaungkan di dunia nyata, Iya, dunia nyata. kita juga alhamdulillah menghidupkan Sosial media. Teman-teman bisa ini Ya, share ya. ya, di follow. Oh, di follow. Iya. Ya benar ya. Teman-teman baiknya kalau teman-teman ingin melihat kegiatan-kegiatan komunitas hijrah ini, itu ada akun-akun kami ya. Bisa. Di Facebook ada komunitas Teras Hijrah Mamuju juga ada. Betul, Sat. Dan itu setiap kegiatan kami kita Ya, pasti update. ya, benar-benar. Ini dicatat ya teman-teman. Itu luar biasa ya. Ini seolah-olah kita memberikan pandangan kepada para remaja, para pemuda bahwa dakwah itu sebenarnya tidak serumit yang mereka pikirkan. Benar. Ya, benar. Nah, namun pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Kalau para pemuda itu sudah katakanlah ikut dengan komunitas hijrah seperti ini ya, ikut bergabung bersama-sama teman-teman komunitas hijrah, bagaimana sih caranya agar mereka itu tetap istiqomah ya gitu kan, enggak dengan mudah baperan, enggak dengan mudah sedikit-sedikit ya ada temannya yang ajak di luar untuk beralih lagi kembali pada dunianya yang dulu ya, itu dengan mudah dia meninggalkan komunitas hijrah ini. Kira-kira apa tips-tipsnya Ustaz? Saya potong. Iya. Saya mengutip salah satu pernyataan dari seorang ulama ya, dikutip dalam sebuah buku, Fathul Bahri. Ya, Mas. Tebalnya segini. Saya belum baca itu. Tebal segini. Ya. Beliau mengatakan bahwa hijrah yang sebenar-benarnya hijrah itu adalah ketika engkau sudah bisa meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kan kalau biasanya orang kan bilang ikut-ikut. Ketika semua perintah Allah sudah bisa kita kerjakan, bukan seperti itu. Tapi beliau mengatakan hijrah yang sebenar-benarnya hijrah itu adalah pada saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang Allah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sejujurnya Satya, memang betul-betul meninggalkan yang dilarang Allah itu lebih sulit daripada kita hijrah. Orang kemudian pergi ke masjid. Iya. Nah, tidak ada kesulitannya kan? Kita itu pergi ke masjid. Iya, kewajiban. Iya. Kemudian sholat dan sebagainya. Coba kita putuskan pacar. Pasti mikir-mikir dulu Ustaz. Betul. Kemudian tidak bertransaksi dengan yang riba gitu kan, pasti berat sekali Ustaz. Nah makanya beliau katakan bahwa meninggalkan yang dilarang Allah itu jauh lebih berat bagi kita. Dan itu hijrah yang menurut beliau. Itu hijrah menurut beliau. Oh iya. Nah, ini ilmu pengetahuan baru ya. Ya memang seperti itu ya. Ya. Saya tambahkan Ustaz, kalau misalnya kiat-kiat agar kita istiqomah ya, untuk tetap berada dalam rel kebaikan kan dakwah. Nah, yang pertama itu saya kembali mengutip nih dari salah seorang Ustadz Kondang, Ustadz Umar Mita. Beliau katakan ketika Anda sedang futur, maka hal yang pertama kali Anda lakukan adalah berbaur dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh. Iya, jangan menjauh. Kalau kita punya satu teman soleh, dijaga baik-baik. Jangan lepaskan, karena mencari teman soleh itu susah ampunnya, Ustaz. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ingin istiqomah, kembali membaurkan diri bersama orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, jangan merasa puas dengan ilmu kita. Kan kadang-kala tuh kita sudah merasa di atas. Akhirnya timbullah namanya sombong. Iya. Nah itu ujub. penyebab juga kefuturan kita. Jadi senantiasa harus mendatangi guru-guru kita, mengkaji ilmu. Mendatangi itu menurut salah satu coach saya nih bilang, kalau kita datang ke majelis ilmu, usahakan kita datang itu dalam keadaan mengosongkan diri. Jangan merasa bahwa kita ini udah ada ya. Jangan seperti itu. Udah punya ilmu. Iya benar. Jadi intinya dua itu saja, Sat. Senantiasa kemudian berbaur bersama orang soleh. Kemudian jangan pernah berhenti untuk
menuntut Menuntut ilmu, ilmu. senantiasa Dan merasa kemudian, puas dengan ilmunya ya. mendatangi guru-guru kita, Benar, meminta benar. nasihat mereka. Benar, gitu benar, kan. benar. Seperti itu, Ustaz. Ya betul Betul, sekali. Ustaz. Nah itu teman-teman semua ya, tips dari founder komunitas Teras Hijrah yang hari ini bersama-sama dengan kita itu berbagi. Jadi luar biasa. Saya ambil kesimpulan bahwa memang komunitas hijrah ini itu hadir untuk mewadahi teman-teman semua yang saat ini mungkin mencari ya apa tempat-tempat untuk kajian ya, untuk menuntut ilmu agama ya. Insya Allah komunitas Teras Hijrah ini terbuka untuk teman-teman semua, dan pastikan bahwa komunitas hijrah ini betul-betul hadir ya, tidak dengan model dakwah yang seperti teman-teman takutkan ya, apalagi ada framing-framing buruk terhadap dakwah itu ya, padahal dakwah juga ini gaul loh gitu ya, bisa main futsal kok, bisa rihla ya, bisa jogging dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan. Dan ini mudah-mudahan harapan kita Teras Hijrah ini bisa betul-betul istiqomah dan tujuan-tujuannya itu bisa direalisasikan ke depan. Ya, saya kira itu saja dulu. Oh, ada closing statement. Ya, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Baik, Pesan-pesan kepada teman. sebagai penutup teman-teman semua, harapan saya itu mudah-mudahan Teras Hijrah ini Iya. bisa memberikan warna baru Iya, lah di betul. Mamuju ini Ya, kan, di Mamuju. sebagai salah satu komunitas dakwah Islam ya. Iya. Dan kemudian satu lagi tambahan saya, Ustaz. Saya ini pernah dapat nasihat dari salah seorang guru saya Iya. yang sering saya menyebutnya sebagai coach. Masya Allah. Namanya itu Coach Zaid. Zaid. Nama Zaid Syaifullah ya. Masya. Beliau bilang begini, Ustaz. Sebenarnya yang paling kita butuhkan hari ini itu adalah bukan sekedar soleh, Iya. bukan sekedar soleh saja, tetapi hal yang paling urgent yang kita butuhkan itu adalah orang yang muslih. Apa itu muslih? Muslih itu adalah bukan sekedar ya memperbaiki dirinya, individunya kan, tapi muslih itu adalah dia itu memperbaiki Orang lain juga. memperbaiki orang lain. Iya. Sembari dia memperbaiki diri, dia juga memperbaiki orang lain. Karena kenapa? Karena itu adalah itulah jati diri seorang muslim. Jadi bukan hanya sekedar memperbaiki diri. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan Teras Hijrah ini banyak melahirkan orang-orang yang muslih. Ini orang-orang yang kemudian bisa banyak memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Masya Allah, itu tips yang sangat luar biasa ya teman-teman, yang jarang kita dapatkan di channel-channel yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita pada video perdana ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, dan catat bahwa komunitas hijrah ini tetap ada dan insya Allah akan istiqomah untuk memberikan motivasi-motivasi Islam kepada teman-teman semua. Saya kira itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Demikian apa yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.